Ya, selamat datang di channel Salim Farisi. Nah, kali ini kita akan membahas lagi mengenai tentang saham IPO. Sini kita akan membahas IPO dari saham Life PT Homeco Victoria Makmur Tbk. Baik, kita akan melihat kode emiten ini dengan kode Life, sektor consumer cyclical, subsektor household appliance, bidang usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Di sini tertera ringkasan emiten, ada alamatnya, ada situsnya. Coba kita ke situsnya, kita klik saja. Jumlah saham ditawarkan yaitu 808.17,6% dari total saham dicatatkan. Penjamin emisi, kode broker IF dan AR. IF itu sendiri yaitu Samuel Sekuritas Indonesia, AR Binarta Sekuritas. Baik, kita lihat ini situs dari home.co.id. Kita bisa melihat produknya langsung di halaman awal situsnya. Ya, di sini ada tumbler, ada gelas, ya di sini ada tas. Nah, di sini ada panci, apa namanya ini. Nah, inilah produk-produk dari saham Life ini. Di sini ada beberapa menu. Coba kita lihat tentang kami. Oke. PT Home Victoria Makmur Tbk dikenal juga dengan nama Homeco Living, didirikan pada tahun 2012, adalah pemimpin pasar di Indonesia menjual berbagai kategori. Nah, di sini produk-produk tinggi dapat diandalkan, yaitu ini kelihatan sesuai dengan kebutuhan pelanggan kami. Nah, visi perusahaan to make people happy, to keep people healthy. Ya, untuk membuat orang bahagia dan untuk membuat orang sehat. Misi mendirikan 5 brand terkemuka pada tahun 2020, melayani 50 juta konsumen setiap tahunnya pada tahun 2030, menciptakan saluran inovatif yang lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan kualitas dan efisiensi karyawan kami. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja melalui pemanfaatan teknologi digital. Ya, ini sertifikat yang didapat dari saham Life ini. Oke. Brand Homeco Living, Technoplus. Mungkin teman-teman sudah melihat berbagai brand ini di kehidupan sehari-hari. Wiggle, Unity, nah ini Technofun, ini ada semua, ada House, Candich, Medina, Global Brand. Nah, ini Berlinger House. Oke. Kita lihat investor. Kita lihat tata kelola perusahaan, jadwal detail penawaran umum, laporan tahunan, public offering schedule. Kita lihat tata kelola perusahaan, struktur kelola perusahaan. Oke, kita lihat ada rapat umum, dewan komisaris, komite remunerasi, komite audit, dewan direksi. Oke,
kita lihat dewan komisarisnya. Di sini komisaris utamanya itu Syamsu Fajar, komisaris Krishnamurti, komisaris independennya Heri Wiguna. Oke, kita lihat dewan direksinya. Di sini direktur utamanya Elis Kiswoto, direktur pemasaran dan pengembangan usaha Denny Hariska Surjojo, direktur penjualan Inka Wijojo. Sini kita corporate strategy, secretary and investor relation. Oke, Dewa Agung Trisna Hadiguna. Oke, inilah tampilan dari situsnya. Oke, kita lihat yang lain, prospektus, public offering schedule. Oke, belum ada terlihat. Oke, Home Living berhasil mensponsori kompetisi sehat Hogwarts 2023. Nah, ini berita tentang perusahaan. Oke, ini sedikit tampilan dari webnya. Nah, kita langsung ke saham yang ditawarkan 8 juta ya, 8 juta lot. Periode book buildingnya yaitu tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2024. Harga penawaran 136 sampai 181. Oke, kita langsung lihat prospektusnya. Nah, di sini lebih lengkap. Penawaran awal 19 sampai 24 Januari. Tanggal efektif 31 Januari 2024. Masa penawaran umum perdana saham tanggal 2 sampai 6 Februari 2024. Tanggal penjatahannya tanggal 6 Februari. Tanggal distribusi tanggal 7. Tanggal pencatatan di bursa tanggal 12 Februari. Oke. Di sini kita lihat Homeco Living, yaitu PT Homeco Victoria Makmur Tbk. Kita lihat neracanya, laporan posisi keuangan. Ini kita skip saja. Oke, sebelum ke laporan keuangannya, di sini ada ringkasan. 1. Kegiatan usaha dan prospek usaha emiten. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang memiliki saham ini sebelum dilakukannya IPO. Yang pertama ada Syamsu Fajar, jumlah saham 1000 lembar. Elis Kiswoto 1000 lembar, 2000 lembar, nominal 2 miliar. Oke, 50%, 50%. Kegiatan oke, sebelum ke sana, kegiatan usaha perseroan berdasarkan kata pendirian memiliki maksud tujuan antara lain berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, keagenan, percetakan, jasa, industri, angkutan, pembekalan atau perakitan dan pertanian. Oke. Di sini kita bisa melihat juga keterangan tentang efek bersifat ekuitas yang ditawarkan. Sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita juga bisa melihat nilai nominalnya itu Rp25. Dikasih harga penawaran 136. Jadi
tidak ada saham yang IPO menawar harga di bawah harga pasarnya. Indikasi masa penawaran umum tanggal 2 sampai 6 Februari. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat dengan terjual seluruh saham yang ditawarkan perseroan oleh penawar umum perdana saham ini, maka susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham perseroan sebelum dan sesudah penawaran umum perdana saham secara performa adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat struktur pemilikan sahamnya nanti seperti apa. Banyak sekali yang akan memiliki saham ini. Yang pertama itu ada PT Homco Global Investasi dengan jumlah saham lembarnya yaitu 3.614.320.000 atau setara dengan 78% dari saham beredar. Saham yang ada. Terus di sini ada nilai nominalnya yaitu sebesar 19 triliun. Oh, di sini sebelum ya, yang sebelah kiri sebelum dan sebelah kanan setelah penawaran umum. Nah, ini akan terdilusi nantinya ketika sudah IPO. Yang sebelumnya 95,49% akan terdilusi menjadi 78,6691%. Di sini ada juga Samsu Fajar dan yang lainnya. Nah, di sini terakhir ada kepemilikan masyarakat setelah IPO nanti 17% akan disalurkan ke masyarakat dengan nilai nominal 20 miliar dengan jumlah saham lembar saham 808.350 lembar saham. Jadi dana yang akan didapatkan nantinya sekitar 20 miliar ya. Oke. Di sini tertera juga program kepemilikan saham karyawan. Nah, rencana penggunaan dana. Di sini kita bisa melihat kemana dana IPO ini akan digunakan. Seluruh dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang akan diterima oleh perseroan setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk yang pertama sebesar 25 miliar akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang pada Bank BCA yang akan jatuh tempo. Pelunasan sebagian utang pada BCA akan jatuh tempo dan akan dilaksanakan paling lambat 1 bulan sejak IPO. Oke, ini untuk bayar utang ya berarti. Yang kedua, 25 miliarnya akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang usaha perseroan kepada entitas anak PT Trisinar Indo Pratama TSI selaku entitas anak perseroan. Oke, yang ketiga sisanya akan digunakan oleh perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja antara lain, namun tidak terbatas pada pembelian persediaan merupakan produk yang hak atas kekayaan intelektual haki. Oke. Yang 3 penggunaan dananya dari pendapatan setelah dia IPO 800 miliar 25 tambah 25 berarti 500 miliar untuk bayar utang, ada sisanya 300 miliar ya untuk modal kerja. Oke, di sini teman-teman juga bisa baca nanti, bisa di-download prospektusnya. Oke, di sini juga kita bisa melihat laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, kita bisa melihat
berapa jumlah aset lancarnya sejak tahun 2020, yaitu sebesar 153 miliar. Desember 2021 186, ada peningkatan ya. 2022 228 miliar, ada peningkatan. Nah, di sini karena belum selesai akhir tahun, dia sampai bulan Juli, jumlah aset lancarnya 235. Kita bisa melihat aset lancarnya cukup berkembang tiap tahun, walaupun tidak signifikan seperti sektor-sektor energi ya. Biasanya di sektor energi itu cepat sekali meningkatnya jumlah aset tidak lancar. Di sini kita bisa melihat dia stagnan. Oke, jumlah aset keseluruhan baik aset lancar dan tidak lancarnya di sini kita bisa lihat. Oke, liabilitas jangka pendeknya, ya utang yang akan dibayar dalam waktu dekat 95 miliar. Liability jangka panjangnya 28 miliar. Jumlah ekuitas 170. Jumlah liability dan ekuitas oke, 293. Jadi kalau saya melihat tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari pendapatannya. Dia bertambah, tetap dia konsisten untuk bertambah, cuman tidak ada untungnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tidak ada, cuman dia konsisten. Ini mungkin karena pengaruh sektor bisnisnya ya. Di sini pendapatan juga kita bisa melihat dari tahun 2020 adanya kenaikan, 2021 kenaikan, 2022. Nah, di sini di pendapatan naik signifikan dari 21 sampai 2022. Bisa kita lihat mungkin sampai 2 kali lipat lah kurang lebihnya. Oke. Beban pokok penjualan di sini kita bisa lihat dari tahun ke tahun laba kotornya sedikit labanya, hanya dari Juli, ini kuartalnya mungkin ini ya 53, kalau ini per tahunnya. Pendapatan dan beban operasional, laba usahanya kita bisa lihat labanya sekitar 27 miliar tanggal 31 Juli 2023. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada bulan Juli juga tahun 2022 hanya 11 miliar. Ada peningkatan 2 kali lipat. Oke. Kemana dia? Nah. Oke. Laba rugi sudah kita lihat. Oke. Jumlah penghasilan. Nanti teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, di sini rasio-rasio keuangan dari saham dengan kode live ini. Kita bisa melihat rasio pertumbuhan, rasio usahanya, rasio keuangan.
cash ratio-nya berapa, current ratio, ROA di sini kita bisa lihat. Oke. Keterangan tentang entitas anak, faktor risiko usaha. Apalagi yang perlu kita lihat, faktor risiko usaha yang dapat mempengaruhi kinerja usaha dan kinerja keuangan perseroan. Nah, ini kita bisa analisis apa saja nanti yang akan mempengaruhi bisnisnya. Di sini ada 11. Risiko pembatalan, daya beli konsumen, dan perubahan selera konsumen, risiko terhadap kualitas dan produk, risiko kegagalan dalam berinovasi, dan lain sebagainya. Nah, risiko umumnya ini ada 3: kondisi perekonomian secara global, force major, risiko hukum, risiko terkait dengan saham perseroan, likuiditas saham, fluktuasi saham perseroan, risiko ketidakmampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Kebijakan dividen. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyak 30%. Dia akan membagikannya itu 31 Desember 2025 mulai tahun buku yang berakhir, berarti tahun 2026 ya, dia akan baru membagikan dividennya. Oke. Bagian dividen 2023 laba tahun buku 2022 23 ya. Laba tahun buku 2022 15 miliar. Laba tahun buku 2021 13 miliar. Dividen per sahamnya itu 191.920. Agak beda dengan tahun sebelumnya, 2021 dividennya lebih besar. Oke, penawaran umum. Sudah tadi ya. Sini teman-teman bisa membaca prospektusnya nanti. Oke, mungkin hanya itu yang poin-poinnya. Kalau teman-teman ingin lebih detail, nanti bisa membaca prospektusnya. Kalau yang mau singkat, ini ada prospektusnya, ada 2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Cuman dia ada 2 lembar dia ini, cuman dia singkat sekali. Teman-teman bisa melihat ini sampai bawah. Sini ada yang saya ingin lihat, ini produk perseroan. Tadi sama seperti di webnya ya, kita sudah lihat apa saja produknya, pajakan dividen, perpajakan. Oke, mungkin hanya ini untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.